Halo Kang, ini Lenovo ThinkPad X240 ya. Bukan punya saya, punya teman saya, dan ini di bawahnya ThinkPad X250. Apa bedanya? Nggak ada bedanya sih, sama aja. Bedanya cuma di internal doang. Mereka sama, port-portnya pun sama. VGA, USB 3, DisplayPort. Ini sama ya. Sasis sama, cuman dalamnya beda ya, dalamnya yang beda tuh. Ada USB lagi satu di sini, ini buat SIM card kalau kita udah pasangin nanti gigabit LTE nya. Masih ada micro SD ini. Nah, yang ngebedain benar-benar itu ada di sini, di touchpadnya. Ini model ngikutin iPhone MacBook ya, yang lebar dulu, zaman dulu. Sedangkan punya si X250 itu beda tuh. Dia seperti umumnya ThinkPad, dan gara-gara pakai ThinkPad saya jadi sudah terbiasa dengan model seperti ini ya. Jadi saya nggak ngeklik lagi di sini, tapi ngekliknya di sini. Dan kadang-kadang pakai ini nih, track point, begitu ya. Begitu aja bedanya Kang, yang pengen saya ceritain sebenarnya. Jadi ceritanya, ini laptop datang ke saya, punya teman saya, katanya habis dari servis. Terus kok dari servis itu lemot malah gitu kan. Nah, saya juga bingung kenapa dari servis lemot. Dia pikir sih karena ini dipakai anaknya ya, katanya takutnya dia dibohongin sama abangnya gitu. Ya saya nggak tahu juga kalau emang dibohongin. Nah, akhirnya saya cek dan ternyata memang bener ya, lambat banget ya. Ini flickering, nanti coba saya tes ya. Memang lambat banget, tapi lihat dulu nih seberapa cepat bootingnya. Speknya ini sebelumnya speknya ini 4 GB RAM dengan HDD 500 GB. Selebihnya Intel Core i5 4300U. Nah, itu dia spesifikasinya. Dia datang ke saya, kondisi fisiknya masih bagus, tapi memang hardwarenya yang bermasalah. Dan ternyata ketika saya cek, biasa saya cek lewat task manager dulu ya, sebenarnya ada di mana dia permasalahannya. Ternyata pas saya cari, itu load CPU-nya itu tinggi banget, hampir penuh 100%, 95%. Dan terus kita cari-cari ya di mana penyebabnya, dan ternyata service control app itu yang memakan. Nah, setelah itu Setelah itu saya coba lihat aplikasi yang terinstall lewat mana? Lewat control panel. Control panel, kita masuk ke program, install uninstall program, dan kita lihat di sana nggak banyak aplikasi yang dipasang di laptop ini, tapi ada dua aplikasi yang membuat saya curiga. Pertama, WeChat itu memakan memori besar, tapi setelah saya uninstall bukan itu. Dan ternyata masalahnya ada di SA antivirus atau Segurazo antivirus ya. Nah, itu ternyata permasalahannya. Setelah coba di uninstall, dia normal lagi, normal senormal-normalnya. Karena udah beres, terus saya bilang ke dia, ini udah beres laptopnya, mau dipakai langsung apa enggak. Ternyata dia malah minta untuk upgrade, pasang SSD kata dia. Oh gitu, ya sudah. Karena ini
ThinkPad X240, jadi tidak bisa memasangkan dual drive dengan KD di sebelah sini ya, nggak ada HDD optiknya. Jadi caranya gimana? Caranya tetap bisa dual drive, nanti kita lihat. Karena di dalam ThinkPad X240 ini ada satu slot kosong yang kita bisa pergunakan. Slot apa itu? Nah, kita lihat. Nah, ini bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya juga identik ya, serupa, mirip. Nah, cuman bedanya yang ini model baterainya tuh baterai yang 3 sel. Nah, cuman yang saya itu baterainya yang 6 sel. Ini dia. Bedanya itu di kode 68 nih, 68 plus ya, sama kelas ininya apa namanya, ketebalannya ya, gendutnya itu. Terserah, saya lebih suka baterai yang ini, yang besar, karena daya tahan lebih lama, sama dia laptopnya jadi lebih ergonomis. Jadi agak keangkat sedikit laptopnya dan buat ngetiknya enak, dan ditambah dia jadi buat apa namanya, intake udara ya, itu lebih bagus. Itu sekarang mau kita lihat isinya ya, di dalamnya mau dibongkar ya. Ayo kita bongkar. Buka ThinkPad itu gampang, cuman butuh satu obeng Philips, dan ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 baut yang harus kita buka. Dan bagusnya bautnya itu nggak bisa lepas kecuali sudah rusak kayak gini. Ini rusak jadi dia lepas. Sebenarnya sih nggak bisa lepas karena ketahan ya. Yang jadi sayang itu saya sudah pesan SSD di online tentunya ya, hari Sabtu kemarin, tapi sayangnya sampai sekarang ini udah hari Senin, berarti Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari belum dikirim-kirim juga. Aduh, saya udah tanya penjual, nggak taunya baru dikirim besok hari Selasa. Ya gagal jatuh bikin video. Hari Selasa sih udah mulai normal lagi kan. Nah, ini udah dibuka ya, kelihatan nggak? Ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Bukanya sih gampang, tapi posisi paling enak adalah bagian sini itu menghadap kita. Itu pengalaman saya. Jadi bagian belakang sini itu menghadap kita ya. Jadi kita bukanya itu gampang tanpa perlu ada alat tambahan lain, pry tool atau apapun ya. Pelan-pelan tapi yang pastinya. Gitu. Pastikan semua baut ya sudah terbongkar. Nah, begitu aja. Lihat dalamnya, coba saya zoom. Yup, ini kelihatan nggak? Jadi begini dalamnya, identik sama si X250. Saya nggak perlu buka ya. Mana ini baterai internal, memang tipe X240 dan ke atas itu sudah ada dual baterai. Ini internal 3 sel. Ini harddisk biasa 7 inci 7 mili ya, maksudnya 2,5 inci. Dan nih, ini RAM tipe X itu, RAM-nya cuman ada 1 slot, dan
Jadi kalau mau upgrade, kalau nggak salah X240 ini cuman maksimal 8 GB. Jadi ya cabut ini satu, masukin yang 8 GB. Begitu juga dengan X250. X250 juga sama, cuman ada satu slot. Ini kipas. Lihat udah kotor juga ya. Nanti coba saya bersihin. Ini buat WiFi. Nah, kelihatan nggak tadi? Saya nunjuk. Nah, ini buat WiFi. Di sini ya, ini buat WiFi. Dan sebelah sinilah posisi sini yang kita bisa maksimalin dengan mau pasang SSD M2 SATA panjangnya 2242 atau kita pasang internet LTE, karena memang dia ada slotnya, tadi kan kita sudah lihat ya. Nah, sayangnya saya belum punya itu SSD, jadi ya belum bisa dipasang. Tapi kira-kira begitu Kang, tinggal beli SSD pasang celup, begitu doang. Sini ya, kelihatan kah? Nah, gitu aja. Nah, ini ada yang nanya juga nih, ini buat apa gitu ya. Nih, ini docking. Nah, bagusnya itu ada docking, jadi kita bisa beli docking tambahan kalau akan ngerasa kurang port USB atau nantinya bakal dipasangin ke monitor tambahan. Ini bisa beliin docking tambahan. Begitu aja sih Kang dalamnya. Ini dia Kang SSD yang saya pesan, baru sampai hari ini, baru pesannya dari hari Sabtu, dan dari Jakarta aja sebenarnya. Jakarta Depok jauh amat ya, sayang sekali. Dan ini sudah malam hari, jadi mohon maaf kalau videonya agak gelap. Dari tim grup memang nggak banyak pilihan SSD tipe ini ya. Dari ini saya dapatkan harganya sekitar 450 ribuan begitu. Nah, sekarang kan rencananya mau kita pasangin kan, ini sudah dibuka, jadi tinggal kita angkat begini. Nah, ini dalamnya, ini internal baterai, konektor kita cabut dulu. Nah, nanti kita pasang di sini. Ini ada kabel buat pasang gigabit LTE ya, karena ini kita nggak butuh. Nah, sayangnya dia nggak ada baut. Jadi saya kira dapat baut, jadi agak repot juga nyari baut. Kenapa kita butuh baut? Karena ini dia, kita pasang ke sini ya, ini posisinya. Nah, kita akan tahu kok, nggak bisa salah gitu, tinggal masukin sini, tekan aja, habis itu nah bunyi klek gitu, dia ngangkat tuh. Kalau nggak kita kasih baut, dia ngangkat terus begitu. Jadi kita butuh baut. Baut ukuran apa? Baut ukuran yang sama dengan ukuran ini, cover. Jadi ya itu dia, saya ngambil sementara dari cover satu aja, karena kan di cover itu ada banyak ya, ada 8 baut. Nah, ini dia bautnya, baut kecil. Kita pasangkan begini. Baut yang lain gimana, bisa nggak? Ya bisa aja, asal ukurannya pas. Untuk baut mainan nggak bisa, saya tadi nyari-nyari baut mainan ya, ternyata nggak bisa. Ini sudah terpasang, bagus. Lihat, udah rapi ya. Nah, ini sudah, tadi kan sudah kita pasang. Terus jangan kaget kalau misalnya kok nggak ada, mana gitu yang udah diinstal, kemana dia gitu ya.
memang nggak ada. Kita harus cek di disk manajemen, bukanya di control panel. Nah, ini dia ada di sini ya, tuh inisial, karena belum di format, dia masih unknown, jadinya unlocated. Ini dia, pilih, kita suruh pilih GPT atau MBR. MBR yang lama, GPT yang terbaru ya. Karena ini sudah Windows 10 ya, kita pakai GPT aja. Oke. Nah, ini sudah online, tinggal unlocated, berarti tinggal kita new simple volume. Ya, nanti kita kan pengen pasang ininya di sini ya. Apa namanya? C ya, nanti bisa kita rubah-rubah lagi sih. Dan sementara begitu, maximum disk in space ini yang terbaca, ya udah next saja. Assign to E, dia kebacanya sebagai E, ya sudah E saja, nggak apa-apa. Next, NTFS, new volume label, SSD gitu aja, nggak usah perform quick format. Yes, finish. Sudah, dia sedang mengerjakan ting tong. Nah, itu dia new volume E sudah terbaca. Ini dia, kita lihat di Windows Explorer. Nah, ini dia sudah terbaca bukan Kang? Healthy 119 MB SSD. Kita mau coba lihat ininya kan, seberapa cepat. Itu saja. Nah, ini nanti bisa kita skip. Tadi saya udah coba. Begitu saja Kang, sederhana. Urusan install ulang ya lain soal sih ya, beda. Install ulang tuh dapat read ya 550. Tadi saya dapat yang harddisknya itu 100-an gitu. Ya udah, ini di skip aja, nanti saya kasih tahu aja hasilnya ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai sejauh ini. Salam Diki Sekterian.